sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya akan membahas ulang tentang settingan MPPT PoMR tipe Keeper 1420. Ya, ini settingannya mirip-mirip. Yang 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere itu mirip-mirip. Jadi kemungkinan masih ada yang belum paham cara settingannya untuk baterai Liveo 4. Jadi kali ini saya benar-benar khususkan settingan untuk baterai Liveo 4. Ya, saya bahas tuntas sampai benar-benar detail dan paham dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Oke, langsung saja kita ke MPPT-nya. Untuk masuk ke menu settingan yang lengkap itu sahabat cukup menekan yang tombol atas segitiga ini. Jadi ini ditekan kurang lebih 3 detik ya untuk masuk ke menu semuanya. 1 2 3. Nah, kemudian setelah sampai sini yang pertama harus dicari adalah settingan baterai Liveo 4. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi tekan 7 kali, kemudian ditekan lagi yang segitiga. 1 2 3. Ini nekannya ditahan ya, kurang lebih 3 detik. Setelah berkedip seperti ini, jika sahabat menggunakan baterai Liveo 4 4S ataupun 4 seri, sahabat bisa naikkan atau turunkan sampai menemukan baterai tersebut. Nah, ini yang pertama ini saya jelaskan dulu. Yang 4 strip 3,7 ini 4 seri untuk baterai lithium ion ya, karena 3,7 itu baterai lithium ion. Kemudian ini 3 strip 3,7 ini adalah settingan 3 seri untuk baterai lithium ion. Kemudian ini 5 strip 3,2 ini adalah settingan untuk baterai Liveo 4 5 seri. Kemudian ini 4 strip 3,2. Nah, ini settingan untuk baterai Liveo 4 4S 12 volt. Nah, mana yang perlu ditekan? Ya, sahabat tinggal pilih. Jika untuk Liveo 4 sahabat bisa milih yang ini 4S 3,2. Ini untuk baterai Liveo 4 12 volt. Atau sahabat juga bisa menggunakan yang lainnya, menggunakan settingan user 2. Nah, ini untuk lithium, baik lithium ion, lithium iron phosphate ya, Liveo 4 ataupun baterai LTO bisa juga. Nah, gimana jika sahabat menggunakan baterai Liveo 4 yang kondisinya sudah bekas? Nah, saran saya jika menggunakan baterai bekas jangan gunakan ini, karena ini settingannya nggak bisa dirubah ya. Settingan atas, settingan bawah nggak bisa dirubah ya, sudah terkunci. Makanya kemungkinan sahabat gimana cara mengaturnya, kok susah sekali gitu. Nah, saran saya menggunakan settingan user 2. Nah, ini cukup ditekan segitiga ini untuk menyimpannya. 1 2 3. Nah, maka setelah itu sahabat diperintahkan untuk memilih kapasitas baterai sahabat. Jadi sahabat bisa naikkan berapa kapasitas baterai dari yang sahabat gunakan. Misalnya 100 ya disimpan 100 ya, misalnya 200 karena saya 200 ya disimpan 200. Tekan lagi ini selama kurang lebih 3 detik juga. Nah, setelah itu tulisan user 2-nya ini nggak berkedip, kemudian ditekan set untuk menyimpan semuanya. Nah, maka ini kembali ke beranda ataupun ke halaman yang ini ya, yang berpindah-pindah ini. Nah, jika kemungkinan baterai sahabat itu kondisinya bekas, maka biasanya ada saja masalah ketika menggunakan settingan bawaan dari MPPT. Entah itu BMS-nya protect duluan padahal di sini belum penuh, atau kondisinya itu nggak mengecas dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dirubah hanya 2 saja ya.
silakan ditekan segitiga lagi kurang lebih 3-5 detik. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama muncul ini tegangan resumer charging. Apa tegangan resumer charging? Jadi ketika baterai sahabat itu penuh ya, full kondisinya, kemudian karena sudah cut off, nggak ada arus yang masuk, maka dia akan berkurang, kondisi baterainya berkurang. Nah, ketika sudah berkurang, maka dia akan mengecas ulang di posisi yang ini. Yang pertama muncul ketika kita tekan segitiga ini. Nah, ini bisa dirubah. Ya, misalnya sahabat pengen cepet ngecas ulang, ini bisa sahabat dekatkan dengan voltase pengecasannya. Ya, kalau saya menggunakan 13,8 karena untuk baterai lithium 4 itu 13,8 itu tidak jauh selisihnya dengan tegangan pengecasan. Sahabat bisa ubah, misalnya sahabat naikkan ke tegangan 13,9, 14 volt ya, ataupun 13,7, 13,6 bisa. Tapi saran saya di 13,8. Oke, coba di setting, ditekan lama ya. Ditekan lama sampai berhenti. Nah, ini sudah tersimpan untuk tegangan resumer charging ya, mengecas ulang ketika baterai dalam keadaan penuh, kemudian baterainya berkurang ya, mengecas ulangnya di 13,8. Kemudian yang satu lagi itu ini, di atasnya tegangan resumer charging. Ini adalah tegangan pengecasan ataupun tegangan konstan charging. Jadi ketika ini ditekan kurang lebih 3 detik dan berkedip, maka sahabat bisa mengatur berapa voltase pengecasan. Nah, kalau saya karena baterai saya ini bekas kondisinya ya di 14,2. Kalau masih kurang puas, sahabat bisa tukar ataupun ganti di 14,6 misalnya. Bisa ya, bisa. Atau di 14 volt juga bisa. Yang jelas ini harus lebih tinggi dari settingan resume charging. Jika ini 14,2 ya bisa resume chargingnya di 13,8. Nah gitu. Setelah ini sudah terpilih ya settingannya, ya ditekan kurang lebih 3 detik. Kemudian ditekan set. Ini adalah menyimpan semua yang sudah kita rubah. Ya kurang lebih 3 detik juga. Nah, maka akan kembali ke sini. Gitu ya. Kurang lebihnya begitu, dan semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, sebenarnya untuk settingan ya, settingan baterai lithium 4 secara default ataupun bawaan dari MPPT ini ada 2 tempat ya. Yang pertama yang tadi itu menekan ini lama ya. Ya, seperti awal tadi. Kemudian yang jalan pintas itu cukup menekan ini lama juga akan muncul settingannya. Biasanya nah ini UB10. Tapi ini untuk settingannya ini nggak bisa dirubah ya, pengecasan voltase atasnya berapa, pengecasan resume chargingnya berapa, nggak bisa dirubah. Artinya sudah bawaan pabrik ya segitu ya. Jika ingin dirubah, biasanya baterai bekas itu dia nggak sama persis dengan bawaan pabrik settingannya, jadi ya harus dirubah ya. Untuk berubah seperti tadi caranya, bisa diulang-ulang. Misalnya kurang paham gimana sih, bisa diulang. Atau misalnya masih kurang paham juga, silahkan tulis di kolom komentar mana yang kurang paham, mana yang perlu dibahas lagi ya, tulis di kolom komentar ya. Oke sahabat, jadi begitu ya cara setting baterai lithium 4 secara detail sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya masih bingung nih, masih bingung apa yang saya jelaskan, coba diulang dari awal lagi. Apa yang saya sebutkan itu diulang dari awal ya, kemungkinan bisa dipahami. Tapi jika masih juga kurang paham ya, silahkan tulis di kolom komentar, saya akan jelaskan sesuai dengan pertanyaan sahabat. Nah, mungkin ada pertanyaan gini, nah MPPT saya sudah sesuai dengan pengaturan yang disebutkan, tapi kok nggak ngecas gitu. Nah, itu artinya ada masalah
entah itu di MPPT-nya, entah itu di baterainya. Nah, jika secara settingan sudah sesuai ya, tapi kalau belum sesuai coba disesuaikan dulu. Oke sahabat, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye.